Materi pertama yaitu proses persiapan kerja sangat penting untuk meningkatkan peluang sukses dalam dunia profesional. Persiapan yang matang seperti meningkatkan jaringan, mengasah keterampilan, dan memahami etika kerja dapat membantu individu menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Pentingnya proses persiapan kerja yang pertama itu meningkatkan daya saing, yang kedua pengembangan keterampilan, ketiga membangun jaringan, keempat persiapan wawancara, dan yang kelima investasi waktu dan usaha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang beberapa contoh proses atau tahapan yang dapat diikuti ketika hendak memasuki dunia kerja. Di sini saya akan menjelaskan 5 dan 5 lagi itu kepada teman saya. Pertama, itu ada penilaian diri. Penilaian diri itu diiringi dengan identifikasi keterampilan, minat, dan nilai-nilai pribadi, serta evaluasi pengalaman dan pendidikan yang dimiliki. Yang kedua ada riset karir, teliti berbagai bidang dan industri yang diminati, serta pelajari tren, pasar kerja, dan peluang yang tersedia. Yang ketiga tuh ada pengembangan keterampilan. Itu kita ngikuti kursus atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang relevan. Dan yang keempat ada membangun CV dan surat lamaran. Dengan buat CV yang menarik dan sesuai dengan standar industri, kita dapat gitu sesuai yang kita inginkan. Sedangkan yang kelima ada membangun jaringan, yaitu kita dengan menghadiri acara networking, seminar, atau konferensi untuk bertemu dengan profesional di bidang yang kita minati, serta memanfaatkan sosial media seperti LinkedIn atau yang lain gitu untuk terhubung dengan orang-orang di industri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 penjelasan lagi mengenai materi kedua tentang tahapan atau proses ketika ingin memasuki dunia kerja. Yang keenam yaitu mencari lowongan kerja. Di sini kita bisa mendapatkan informasi lowongan kerja melalui situs karir, media sosial, perusahaan langsung, atau jaringan yang telah dibangun. Yang ketujuh, persiapan wawancara kerja. Kita bisa mempersiapkan diri dengan mempelajari perusahaan, posisi yang dilamar, dan pertanyaan wawancara umum. Latihan menjawab pertanyaan dan tampil percaya diri sangat penting agar dapat memberikan kesan yang positif. Yang kedelapan yaitu tindak lanjut wawancara. Setelah selesai wawancara, ucapkan terima kasih kepada pewawancara sebagai bentuk apresiasi dan menegaskan minat kita terhadap posisi tersebut. Yang kesembilan yaitu negosiasi tawaran kerja. Jika mendapat tawaran kerja, pelajari dengan cermat seperti gaji, tunjangan, jam kerja, dan fasilitas lain. Jangan ragu untuk bernegosiasi agar mendapatkan kesepakatan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang terakhir yaitu persiapan untuk memulai pekerjaan. Persiapkan hal yang diperlukan untuk memulai pekerjaan baru, seperti administrasi, penyesuaian mental dan fisik, dan memahami budaya kerja perusahaan. Hal ini membantu kita untuk beradaptasi dengan cepat dan memberikan performa terbaik. Hubungan antara persiapan kerja dan pengembangan diri sangatlah erat dan saling mendukung dalam meningkatkan kesiapan seseorang dalam menghadapi dunia pekerjaan. Persiapan kerja adalah tentang mempersiapkan diri untuk mendapatkan pekerjaan, sedangkan pengembangan diri adalah meliputi proses meningkatkan kemampuan, keterampilan komunikasi, serta adaptasi terhadap lingkungan kerja yang dinamis. Dengan pengembangan diri yang baik, seseorang akan lebih siap secara mental, fisik, dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja dan menjalankan tugasnya secara profesional. Keduanya saling terkait dan penting untuk mencapai kesuksesan karir jangka panjang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu salesmanship adalah suatu bentuk kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memberikan informasi tentang produk barang dan jasa dengan tujuan membangun komunikasi antar produsen dan konsumen, serta menarik minat atau mempengaruhi calon pembeli agar melakukan pembelian. Salesmanship mencakup seni dan teknik menjual produk dan jasa secara efektif. Tidak hanya sebatas promosi, tetapi juga bagaimana membangun hubungan, memahami kebutuhan calon pembeli, dan menyajikan solusi dengan produk yang ditawarkan. Kemampuan dalam salesmanship meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, memberikan informasi tentang produk secara jelas
dan sesuai dengan segmen pasar sehingga dapat menarik tanggapan positif dari konsumen. Kedua, kemampuan persuasi untuk merayu dan membujuk calon pembeli agar tertarik untuk membeli produk kita. Ketiga, membangun hubungan dan komunikasi yang efektif dengan calon pelanggan untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Yang keempat, pengetahuan mendalam tentang produk agar bisa menjawab pertanyaan dan keberatan pelanggan dengan baik, seperti memahami termasuk fiturnya, manfaatnya, dan keunggulannya dibandingkan sama produk pesaing. Secara keseluruhan, salesmanship adalah perpaduan antara keterampilan menjual, komunikasi interpersonal, pemahaman psikologi pelanggan, dan pengetahuan produk yang mendalam, yang bertujuan untuk menciptakan permintaan dan meningkatkan penjualan secara efektif. Faktor sukses seseorang dalam berkarir meliputi beberapa aspek utama yang saling berkaitan dan mendukung pencapaian tujuan karir, antara lain: yang pertama, self-efficacy atau keyakinan pada kemampuan diri sendiri, yaitu individu yang percaya pada kemampuannya akan lebih termotivasi, proaktif, dan berani menghadapi tantangan dengan percaya diri. Yang kedua, motivasi, ambisi, dan visi yang jelas. Dorongan internal yang kuat dan visi yang terarah memberikan fokus dan energi untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, sikap dan etika kerja, sikap positif, disiplin, dan rasa tanggung jawab dan etika kerja yang baik membangun reputasi profesional yang kuat dan mendukung kemajuan karir. Yang keempat, kemampuan komunikasi dan networking, berkomunikasi dengan baik dan membangun jaringan profesional yang luas, membuka peluang baru dan mendukung kolaborasi yang produktif di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memaparkan materi 6. Anatomi penjualan adalah pemahaman mendalam mengenai elemen-elemen penting yang terlihat dalam proses penjualan, termasuk tahapan-tahapan strategi dan proses yang harus diketahui untuk mencapai keberhasilan dalam penjualan. Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis setiap bagian dari penjualan, siklus penjualan, agar dapat mengoptimalkan strategi dan hasil penjualan perusahaan. Secara lebih spesifik, anatomi penjualan menelusuri proses penjualan secara menyeluruh, mulai dari pendekatan awal ke calon pelanggan, pemahaman kebutuhan, presentasi produk atau jasa, penanganan keberatan, hingga penutupan penjualan dan tidak lanjut. Jadi, anatomi penjualan adalah kerangka kerja yang membantu para pelaku bisnis dan manajer penjualan untuk memahami dan mengelola setiap komponen penting dalam siklus penjualan demi mencapai hasil yang optimal.